Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang gagal bayar pinjaman online. Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang gagal bayar di aplikasi Finplus. Apakah Finplus ada di Cilapangannya? Dan apakah Finplus sebar data? Nah, jadi cuma dua saja ya pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan itu. Sebar data apakah DC atau di luar folder bang? Sebar data, ya itu aja sih. Nah di video ini saya akan berbagi ya sesuai pengalaman. Karena di sini ada tagihan di aplikasi Finplus yang tidak dibayar sudah 1 tahun lebih ya. Untuk pinjaman ya atau total tagihan keseluruhan itu sekitar 21 juta nggak dibayar. Nah ini teman-teman ya. Jadi unik ya. Mungkin teman-teman yang saat ini di luar sana telat bayar mungkin ya 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, kebanyakan segitu. Nah ini 21 juta teman-teman. Bayangkan ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ya. Jika teman-teman ada pertanyaan kalian bisa komen aja di kolom komentar nantinya ya. Pasti sepengalaman saya nanti pasti saya jawab seperti itu ya. Karena ini bukan hanya dari pengalaman saya pribadi, maksudnya bukan dari pengalaman saya pribadi saja, bukan dari subscriber ya, dari subscriber di luar Jawa, di Jawa. Ya, soalnya banyak setiap hari yang sharing sama saya yang sudah bergabung. Jadi akhirnya dia WA terus sama saya, minta pantau atau gimana kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan menunjukkan untuk tagihan ya. Tagihannya di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini 10.667.000 sekian tanggal 25 bulan 6 2023. Jadi sudah 1 tahun lebih nggak dibayar 10 juta ini. Nah keterlambatan itu 447 hari. Teman-teman bisa hitung 1 tahun lebih. Nah kemudian yang di bawahnya ini 10.900 sekian tanggal 9 bulan 7 2023. Kemudian keterlambatan 433 hari. Artinya 2 pinjaman ini sudah telat semua 1 tahun. Total keseluruhan ini 21 juta nggak dibayar sampai sekarang, sampai detik ini. Nah, apakah aman bang? Jawabannya aman teman-teman. Aman nih. Ini 21 juta loh teman-teman. Ini sudah plus bunga atau denda. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau kalian mengikuti video-video saya lah ya, tentang tagihan ini. Sampai sekarang ini selalu saya update seperti itu, selalu saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lain yang panik dan takut, yang tidak ada dana kemudian diteror seperti itu. Nah untuk resiko buat teman-teman yang baru telat 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan ya, buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi Finplus yang baru telat, resikonya seperti apa bang? Resikonya yang pertama sudah pasti kalian akan diteror teman-teman, ditakut-takuti ya. Ditakut-takuti itu pasti, diteror kalau kalian nggak bayar 1 hari, 2 hari di WA, di telepon. Bahkan 1 hari kalau kalian nggak bayar itu bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda-beda cara penagihan dari pinjol. Itu bukan hanya nagih biasa sih, kebanyakan yang neror, nakut-nakuti ya. Nah, salah satu contoh, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami limpahkan ke pihak ketiga. Nah mungkin kalau teman-teman baru telat ya sudah bingung dan panik. Waduh gimana nanti nih kalau dilimpahkan ke pihak ketiga, kayak gitu kan. Kemudian ada lagi, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Itu ada sebagian dari teman-teman yang dapat WA kayak gitu. Nah itu cara-cara penagihan pinjol. Makanya buat teman-teman nggak usah takut ya kalau kalian telat bayar. Itu memang resikonya ya diteror. Karena pinjol kalau nggak dibayar itu mencari orang-orang yang nggak kuat mental, artinya diteror. Kalau kalian tahu nggak kuat mental, kalian semakin ditakut-takuti. Salah satu contoh, ada yang WA nagih neror kemudian kalian blokir. Ada yang WA kalian blokir, itu ketahuan kalau kalian sudah takut. Makanya banyak teman-teman yang gak henti-henti diteror karena kalian ketahuan kalau kalian takut.
Dari mana bang, kok tahu bang? Iya, kalau dapat WA biasanya blokir, ada WA blokir. Itu ketahuan kalau kalian takut gitu loh. Makanya semakin takut, semakin ditakut-takuti. Makanya saran saya kalian nggak usah balas lah ya, nggak usah diblokir, biarin sudah. Ya kalau bisa kalian apa ya, marah-marahin lah kayak gitu, biar nggak yang lain dianggap takut semua gitu loh. Makanya saya sering bikin video-video tentang DC pinjol yang sering neror itu, saya teleponin, saya marah-marahin, bahkan saya teror sendiri gitu loh. Banyak DC-DC yang saya teror gitu loh, DC-DC yang saya teror. Kenapa? Saya nggak suka, soalnya cara penagihannya itu taunya nakut-nakuti. Kalau saya pribadi nggak pernah takut, meskipun di WA, di telepon kayak apapun. Bahkan saya yang sering telepon, iya, biar saya rekam kayak gitu. Jadi intinya gimana bang? Intinya ya di teror itu aja sih. Apakah sebar data? Enggak. Meskipun teman-teman dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar, itu nggak bakalan terjadi. Tenang aja ya, itu hanya nakut-nakuti. Dari pihak pinjol pun takut gak bakalan main sebar data. Jadi buat teman-teman santai ya, nggak usah takut. Resikonya ya seperti itu. Makanya kalian harus kuat mental. Seperti itu teman-teman ya. Bang, apakah menghubungi di luar Kondar? Ya sejauh ini aman sih. Kalau menghubungi di luar Kondar itu kalau ada ya mungkin 3 orang atau 5 orang, itu pun kalau ada. Tapi tenang aja teman-teman, nggak bakalan ya. Nggak bakalan ada, intinya seperti itu. Cuman kalian ditakut-takuti terus gitu loh. Kalau Anda nggak bayar, terpaksa kontak-kontak Anda kami hubungi semua ya, biar patungan untuk pelunasan hutang Anda kayak gitu. Itu nakut-nakuti juga, sama sih, teror ya, seperti itu ya. Kemudian untuk DC, tagihan lumayan besar ini, apakah ada DC lapangannya? Nggak ada teman-teman, nggak ada DC-nya ini. Tapi kalau teman-teman telat bayar mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu, kalian pastinya dapat WA. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa tim kolektor yang nagih ke rumah Anda atau ke tempat kerja kayak gitu. Itu nakut-nakuti juga, sama bang, sama teror juga, nggak ada apa-apanya. Nah, ya. Jadi untuk aplikasi Vimpos ini nggak ada DC-nya, ya cuman teror-teror aja gitu loh. Misalkan ada DC lapangannya, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Ya, jadi untuk aplikasi Vimpos ini sejauh ini di tahun 2024 masih belum ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman tenang, santai ya. Belajar kuat mental, itu aja sih saran saya. Oke? Jadi intinya aman teman-teman ya, nggak ada DC, nggak ada sebar data ya. Kalaupun ada ya nggak mungkin seluruh kontak sih. Kalaupun ada ya mungkin 1 orang atau 2 orang, itu pun kalau ada. Tapi tenang, nggak bakalan ada sih. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya, informasi yang bisa saya infokan buat teman-teman. Intinya aplikasi ini aman, tidak ada DC lapangannya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.